with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian.
Shalom, apa kabar jemaat GLC? Saya sungguh percaya Tuhan Yesus sentiasa menjaga memelihara kita dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan sentiasa menyertai kita. Amin. Mari pada saat ini kita dahulukan dengan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kesempatan yang indah kami masih dapat bernafas, memuji menyembah Engkau, mengadakan ibadah online. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, biar nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Engkau lewat lidah hamba-Mu ini, Engkau yang memberikan kami pencerahan tentang kebenaran firman Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh, berakar, berbuah bagi kerajaan-Mu. Berkati kami semua jemaat GLC maupun anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di syurga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat dan anak-anak Tuhan yang lain, kita melihat di dalam Alkitab kita pada hari ini. Tema di dalam firman Tuhan adalah hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan yang diambil dan kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita membacanya bersama-sama. Haleluya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di syurga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mahu supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita telah membacakan petikan firman Tuhan di dalam ayat pertama hingga ayat ketiga. Ini menunjukkan kehidupan manusia yang berada di luar dari Kristus Yesus. Mereka habiskan kehidupannya dengan segala macam dosa yang mengasyikkan. Mereka ikut cara dan semua kehendak kerajaan angkasa, yaitu iblis. Kondisi rohani mereka tidak diperbaharui. Mereka terlepas dari kasih karunia Allah. Mereka tidak dapat mengerti dan menerima kebenaran. Diri mereka diperbudakan, diperhambakan oleh kuasa dosa dan dorongan tabiat dosa itu. Tuhan Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan yang menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dan raja dalam hidup mereka, mereka ini
perlu anugerah Allah, perlu kasih karunia Allah, perlu belas kasihan daripada Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kerana Yesus telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa saudara dan dosa saya. Anugerah Allah Bapa melalui Yesus Kristus menjadi pendamai manusia untuk datang kepada Allah Bapa dalam kerajaannya di syurga. Allah memberikan kasih karunia, memberikan anugerahnya, belas kasihan dan kemurahannya kepada setiap manusia yang berdosa, supaya manusia mencari Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan diri mereka dilepaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Semua rantai belenggu dilepaskan pada waktu mereka menerima anugerah Allah. Dalam ayat yang keempat dan keenam yang kita baca sebentar tadi, ya, dikatakan di sana, Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Semua yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib adalah anugerah terbesar Allah buat manusia yang berdosa. Dan setiap orang percaya menerima Yesus, memperoleh kasih karunia itu, menerima anugerah Allah dalam hidup mereka. Amin. Dan orang-orang yang hidup di dalam Kristus bererti dari kekayaan dan rahmat Allah akan menerima keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Semua ini karena anugerah Allah, pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus, sungguh-sungguh benar dan terbaik, sungguh lengkap dan teramat sempurna apa yang Yesus telah kerjakan. Haleluya, amin. Ini yang Tuhan katakan kepada kita tadi, ayat ke-7 hingga ayat ke-9, supaya pada masa akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sebab ini adalah pemberian daripada Tuhan. Ini karena kasih karunia Allah, bukan hasil usaha manusia. Dikatakan juga, oleh anugerah Allah, manusia diselamatkan oleh iman pada Yesus Kristus. Semua itu bukan hasil usaha manusia, semuanya karena anugerah, kemurahan, kasih karunia Allah. Supaya manusia mengetahui dan mengerti betapa luas dan dalamnya anugerah, kemurahan Tuhan buat setiap orang yang berdosa, saudara dan saya. Sebab itu, Alkitab memperingatkan kepada manusia tentang hidup adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Mengapa setiap manusia harus menyadari dan mengerti hakikat ini, bahwa hidup adalah anugerah dari Allah? Apa alasannya? Yang pertama, karena Tuhan adalah Sang Pencipta dan semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Amin. Saudara dan saya dicipta oleh Tuhan. Sejak dalam kandungan ibu lagi, Tuhan mengenal siapa kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 tadi, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mahu supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Inilah hasil kita menerima keselamatan, melakukan apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Manusia hidup di muka bumi ini bukanlah suatu kebetulan, ya, bukan sebuah kecelakaan atau sesuatu keberuntungan. Semuanya karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Semuanya berada di dalam kehendak dan rencana Allah sendiri, ya. Sebab di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat pertama dikatakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam ayat 26, Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, ya, diciptakan langsung daripada Tuhan. Dan di dalam
Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7. Tuhan membentuk manusia dan Dia menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia sehingga mereka memperolehi hidup dan bernafas untuk hidup. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 hingga 14. Mazmur 139 ayat 13 hingga 14, Daud menulis seperti ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Ayat 14, Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Daud menulis Mazmur ini merasa sangat kagum dengan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Dia sadar Tuhan telah membentuk, menenunnya di dalam rahim ibunya, dan dia mengenal pribadi Daud sejak dalam kandungan ibunya lagi. Daud sadar akan keperkasaan dan kedahsyatan perbuatan Allah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan lagi. Itulah anugerah Allah kepada manusia. Kita tahu bahwa tubuh manusia organisme yang paling kompleks dan unik yang ada di muka bumi ini. Ya, bayangkan apa yang ada di dalam tubuh manusia tersusun dengan baik. Itu adalah anugerah Allah. Ya, Tuhan Yesus Sang Pencipta saudara dan saya. Kita bersyukur tentang hal itu. Di dalam kitab Mazmur 22 ayat 9 mengatakan, Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Waktu masih dalam kandungan, Tuhan mengenal pribadi kita, Dia yang ciptakan kepada kita dan mengeluarkan kita daripada kandungan dan menjadi manusia dan hidup seperti ada sekarang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Daud sadar dirinya, hidupnya adalah miliknya Tuhan, Sang Pencipta. Setiap manusia, siapapun saudara, apapun bangsa saudara, kita semua adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oleh itu, selayaknya lah manusia itu sadar diri dan hiduplah dalam kehendak dan rencana Allah. Karena kasih Allah, manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih. Pilihlah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidup pribadi saudara dan saya. Amin. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa, ada kehidupan. Sebab itu, manusia bukan diciptakan secara kebetulan. Kita terimalah anugerah daripada Tuhan. Hargai dan hormati dan bersyukurlah, sebab hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hidup ini, manusia memperolehi keluarga. Kita ada keluarga, ada ibu bapa, ada anak-anak, ada adik-beradik, saudara mara. Semuanya kita memiliki pekerjaan, perusahaan bisnis ada rumah tempat kita berteduh, kita memiliki kendaraan, kita memiliki makanan, minuman, memiliki gereja tempat beribadah, memiliki majikan, pelajaran, pengajian, dan memiliki pakaian dan sebagainya. Semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Semua itu karena kasih karunia, kemurahan Allah buat saudara dan saya. Semua itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Bahkan tubuh dan nafas hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Semua itu diberikan kepada kita untuk kita nikmati, hargai, dan kita bersyukur. Karena itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita sangat-sangat bersyukur, ya. Namun manusia
ada banyak yang tidak sadar diri dan tidak mengerti dan tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka peroleh itu adalah anugerah daripada Tuhan. Sayang sekali, ramai orang membelakangi Tuhan Yesus, termasuk orang-orang Kristen sendiri. Manusia sudah tidak mau berterima kasih atas hidupnya, ya. Walaupun hidup secukup apa yang dia ada, masih tidak puas. Lalu mereka mulai bosan, mereka merasa kekosongan dalam jiwa, mereka marah, mereka benci, mereka dendam, sakit hati, rasa tidak puas hati, mereka mengalami depresi yang dalam, mereka mengalami kemurungan, mereka mengalami penolakan diri. Akhirnya, tidak kurang mereka menamatkan riwayat hidup mereka dengan bunuh diri. Ya, bukan saja dalam golongan orang-orang miskin, bahkan golongan orang-orang kaya dan terkaya di dunia ini pun mengalami hal ini. Lalu mereka mengakhiri riwayat hidup mereka dengan bunuh diri. Bahkan orang-orang Kristen juga ada yang melakukan ini, yang mereka melayani pun ada melakukan ini. Mengapa? Mereka tidak bersyukur dengan anugerah pemberian yang Tuhan bagi, ya, merasa tidak puas dan terus mencari dan mengejar, begitu sibuk mencari kekayaan, mencari hal-hal yang bukan rencana Tuhan. Mereka menolak anugerah Tuhan. Mereka lupa ada kehidupan setelah kematian di dunia ini, yaitu di langit baru dan bumi baru, serta lautan api, tempat kematian yang kedua. Ya, karena pikir kita tidak selamanya berada di muka bumi ini. Sebab itu ada kehidupan setelah kematian. Ada 2 tempat yang manusia akan tuju pergi ke sana. Sebab itu penentuannya bukan setelah mati, tapi sekarang ini juga. Selagi saudara dan saya masih bernafas, keadaan manusia sekarang ini, mereka tidak menjaga hidup mereka sebab mereka beranggapan segala sesuatu yang mereka perolehi, yang mereka capai, yang mereka miliki adalah hak dan milik mereka sendiri. Manusia tanpa sadar semuanya sebenarnya adalah milik Tuhan Yesus. Itu semua adalah anugerah daripada Allah yang Dia berikan kepada kita untuk dinikmati dalam segala ucapan syukur, ya. Sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 28 hingga 29 menyatakan, Yesus berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya." Ayat 29. "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Nah, ini yang firman Tuhan jelaskan. Berarti ada 2 tempat yang harus orang tujukan setelah meninggal dunia ini, ya. Di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang kedua mencatatkan, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita menerima anugerah Tuhan dengan ucapan syukur, terima kasih, seadanya apa yang kita ada sekarang ini, ya. Sebab dikatakan di sini ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Sebahagian orang akan menerima hidup yang kekal, kebahagiaan, dan orang yang lain akan mengalami kehinaan, kengerian di dalam kehidupan yang menderita untuk selamanya.
Kitab Roma pasal yang kedua, ayat 6, ayat 7, ayat 11. Dikatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-10, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, penghakiman Tuhan Yesus itu adil. Dia tidak akan memandang bulu, bangsa, kedudukan, pangkat orang itu. Ya, harus diadili seadil-adilnya sebab Yesus adalah hakim yang adil. Amin. Haleluya. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 juga mengatakan di sini, Rasul Yohanes menyatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu di hadapan Dia pada hari kedatangannya. Amin. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Setiap orang percaya dan hidup menurut firman Tuhan Yesus, hidup kita ada di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Allah. Kita berada di dalam pengampunan Tuhan. Haleluya, amin. Sebab itu, kita harus menerima kasih karunia atau anugerah Tuhan ini melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jangan persia-siakan anugerah Tuhan ini. Jangan pandang remeh dan tidak penting. Segala kebaikan, kemurahan dan pengampunan Tuhan, hargai, kita terima itu dalam kehidupan kita. Ya, jika saudara dan saya masih bernafas hingga saat ini, semuanya itu pun karena anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Nah, hidup di dalam anugerah Tuhan, alasannya yang kedua adalah karena Tuhan Yesus penebus kita. Karena Tuhan Yesus penebus kita. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah penebus kita. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang 15 ayat 3 dan ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 10 mencatatkan di sini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak akan sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Haleluya. Rasul Paulus berkata apa dalam tulisan di sini? Aku adalah, dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu kasih karunia Allah. Amin. Haleluya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam masa 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan juga menciptakan manusia menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati dan menguduskan mereka. Haleluya. Dikatakan di sini juga bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan. Ya, ini anugerah Tuhan. Lalu iblis datang dalam bentuk ular untuk menggoda Hawa, ya, istri kepada Adam, manusia yang pertama dicipta. Lalu Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buah yang dilarang oleh Tuhan supaya jangan makan. Namun Hawa dan Adam memakannya,
mereka telah melanggar hukum Allah. Lalu Tuhan mengusir mereka keluar daripada Taman Eden supaya mereka mengusahakan tanah dari mana mereka diambil dari debu dan tanah. Allah itu baik. Allah Bapa telah menyediakan jalan penyelamatan buat manusia berdosa daripada manusia pertama yang telah jatuh di dalam dosa. Namun Allah itu baik. Dia tidak akan membiarkan manusia terus-menerus jatuh dan hidup di dalam kebinasaan. Dia menyediakan jalan penyelamatan buat saudara dan saya. Ini yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Haleluya. Orang yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini ayat yang 19 ya. Bab itu Yesus Kristus meninggalkan segala takhta kemuliaannya di surga ya. Yesus mengorbankan dirinya menjadi manusia. Yesus bersedia menerima segala penghinaan, ejekan, penghinaan, penganiayaan, dituduh, ditampar, dipukul, ditelanjangi. Disebabkan Dia menerima ini semua, Dia rela menerima mahkota duri. Dia dibelenggu dan akhirnya Dia mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan Dia telah mengalahkan maut. Inilah musuh yang terakhir, yaitu kematian, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus oleh kebangkitannya. Amin. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan, kehidupan yang cuma-cuma yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah anugerah terbesar Tuhan buat kita yang percaya kepada Dia. Amin. Sebab itu penebus kita hidup. Penebusku hidup. Haleluya. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hatinya, dalam hidupnya, sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan firman Tuhan, orang itu memperolehi keselamatan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan dari penghukuman kekal itu ya. Semuanya karena anugerah Allah, semuanya karena kasih karunia Allah, kemurahan dan kebaikan Allah. Amin. Tuhan itu baik. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 mencatatkan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, bukan daripada mama atau bapa, tetapi oleh benih yang hidup, firman Allah. Firman Allah itu Yesus sendiri oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Penebusku hidup, penebus kita hidup, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia yang dapat kita percayakan, Yesus yang dapat kita andalkan, Yesus yang dapat kita harapkan ya.
bukan apa yang ada di dunia yang fana ini tidak dapat diandalkan. Sebab itu, kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup, haleluya, semuanya karena anugerah Tuhan buat orang-orang percaya kepada Dia. Dalam anugerah Allah, kita mengalami pengampunan dosa. Kita mengalami pembaharuan di dalam jiwa, dalam pikiran. Kita dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus Allah. Kita mengalami pemulihan, mengalami damai sejahtera. Kita akan mendapat kekuatan yang baru, yang segar ya di dalam jiwa kita, emosi kita, hati kita diperbaharui. Kita mengalami ketenangan jiwa dan emosi. Kita mengalami penguasaan diri. Kita mengalami hikmat daripada Tuhan. Semua ini adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Inilah kebaikan kemurahan Tuhan buat orang yang percaya kepada Dia. Sebab itu, ketika kita mengalami semuanya di dalam hidup ini, kita akan sentiasa merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, mencari wajahnya. Kita selalu mau menyenangkan hati Bapa di surga apabila kita mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita sentiasa mencari wajah Tuhan di dalam doa kita. Kita mau melekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Hati kita penuh dengan kesyukuran. Kita mau menyembah, memuji kepada Tuhan. Sebab pada saat kita menyembah kepada Tuhan, pada saat kita menyembah, meninggikan nama Tuhan, di sanalah pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Berkat-berkat ilahi dicurahkan, kekuatan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Pada saat itu juga kita mengaktifkan malaikat-malaikat yang menjaga kita pada saat kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam penyembahan itu mempunyai kuasa. Sebab kita menyembah Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Pujian penyembahan itu teramat penting sekali. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh segenap hati harus memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Dan pada saat kita mengalami anugerah Tuhan, kita rela dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Roh Kudus buat keluarga kita, dalam rumah tangga kita, buat saudara seiman kita, buat ahli keluarga yang lain, buat gereja, buat bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu kita merasa bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Bukan apa yang fana Tuhan berikan, tetapi yang kekal. Dikatakan bahwa segala apa yang ada di dunia ini yang fana pasti berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang sanggup menyelamatkan, melindungi, dan menyertai memberkati kita semua. Amin. Sebab itu Tuhan itu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita membacakan satu petikan firman Tuhan yang terakhir, yang diambil daripada surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24 dan ayat 25. Kita membacakannya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, hidup di dalam Kristus Yesus adalah indah. Sebab itu, marilah kita menikmati dan mensyukuri, karena apa yang ada dalam hidup kita, hidup adalah anugerah daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Amin. Mari pada saat ini kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau apapun kondisi kami pada saat ini, keadaan kami, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar.
Kami hanya mengandalkan Tuhan, berharap percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sanggup menyelamatkan, melindungi kami, memelihara kami. Kami berdoa, tanamkan firman Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dimanapun kami berada. Kami akan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, segala apa yang kami miliki itu adalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat GLC dimanapun mereka berada, yang dekat maupun yang jauh, setiap ahli keluarga, adik-beradik dan anak-anak, dan pekerjaan mereka, perusahaan mereka, pelajaran mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati berlimpah-limpah kasih setia-Mu. Dan juga kepada setiap ahli keluarga, jemaat yang dalam keadaan tubuh jasmani yang lemah, yang sakit pada saat ini, Tuhan jamah memberikan kesembuhan, kekuatan dan pemulihan. Iman kami diteguhkan, berikan kami hati yang tetap mendapat mengampuni dan mengasihi di antara anak-anak Tuhan yang lain. Berkat-berkat ilahi mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati negara kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan jumpa lagi. Shalom.